Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedia Kurata Ayun bersama rekan saya Dwi Tanti Astuti akan memaparkan review jurnal elektroanalisis bertema amperometri yang berjudul Amperometry for Real-Time and On-Site Monitoring of Phenol and H2O2 Daring Treatment. Yang artinya amperometri untuk pemantauan fenol dan H2O2 secara real time dan di tempat selama pengolahan. Apa sih prinsip dasar dari penelitian ini? Nah, prinsip amperometri pada penelitian ini tuh didasarkan pada pengukuran arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi oksidasi zat target, seperti fenol dan H2O2, pada permukaan elektroda. Dalam penelitian ini digunakan elektroda grafit sebagai elektroda kerja dan elektroda referensi AgCl dengan larutan elektrolit berupa buffer karbonat pH 10. Nah, amperometri mengukur arus untuk menentukan konsentrasi molekul. Selanjutnya masuk ke metode di mana di sini ada alat, bahan, dan instrumentasi. Alatnya diantaranya ada potensiostat, merek IDAC, Ecorder 401 dari Australia, elektroda grafit, elektroda referensi AgCl, magnetic stirrer, dan gelas kimia. Kemudian bahannya ada H2SO4, NaOH, Na2CO3, NaHCO3, H2O2, fenol, dan FeTAML. Kemudian instrumentasinya ada HPLC dan UV vis spektrofotometer. Lanjut ke alur penelitian, di mana yang pertama tuh ada persiapan larutan. Nah, larutan-larutan yang tertera ini disiapkan semuanya. Kemudian ada pengaturan alat, di mana potensiostat dipasang dan dikalibrasi. Kemudian disetting tegangannya sebesar 0,2 volt dan 0,5 volt. Lalu ditambahkan dengan fenol dan H2O2 secara bertahap. Kemudian akan didapatkan arus respon. Nah, arus respon ini yang dicatat secara real time dengan amperometri. Nah, kemudian akan didapatkan data arus respon dari fenol dan H2O2. Selanjutnya, larutan fenol 9,3 ppm dicampurkan dengan larutan H2O2 dalam buffer karbonat. Nah, kemudian ditambahkan dengan FeTAML 0,45 ppm. Yang terjadi adalah fenol teroksidasi. Ini juga diukur dengan amperometri. Akan didapatkan konsentrasi fenol dan H2O2. Nah, konsentrasi ini tuh nantinya divalidasi. Kalau fenol dengan kolorimetri yang nantinya akan diukur dengan UV vis spektrofotometer. Kalau H2O2 ini divalidasi dengan HPLC. Kemudian didapatkan konsentrasi yang tervalidasi. Selanjutnya, larutan fenol 50-200 ppb ini dicampurkan dengan larutan H2O2 5,68 ppm dalam larutan buffer karbonat. Yang terjadi adalah akan terjadinya penurunan konsentrasi. Nah, kemudian ini juga diukur yang nantinya akan dapat menentukan laju reaksi dan konstanta laju reaksi yang dihitung berdasarkan hubungan antara konsentrasi dan laju penurunan fenol. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, bahwa penelitian ini menunjukkan amperometri dapat digunakan untuk mendeteksi fenol dan H2O2 secara real time dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, bisa dilihat dari gambarnya, setelah penambahan fenol atau H2O2 ke dalam larutan, terjadi peningkatan arus yang menunjukkan bahwa fenol dan H2O2 dapat dioksidasi pada 0,5 volt pada permukaan elektroda. Sebaliknya, ketika tegangan yang diberikan adalah 0,2 volt, tidak ada respon arus setelah penambahan fenol. Hasilnya menyiratkan bahwa fenol tidak dapat dioksidasi pada 0,2 volt. Sementara itu, setelah penambahan setiap dosis H2O2 terjadi peningkatan arus respon, hasilnya menunjukkan bahwa H2O2 dapat dideteksi pada 0,2 volt. Kemudian, untuk mempelajari efek katalis FeTAML atau iron tetraamido makrosiklik ligan ditambahkan 136 ppm H2O2 ke 9,3 ppm fenol dalam penyangga karbonat dan memantau reaksi dengan menggunakan amperometri. Nah, sebanyak 0,4 ppm katalis
Kedua, konsentrasi menurun secara bertahap saat fenol dioksidasi oleh H2O2. Di sini terlihat di gambar E dan F menunjukkan bahwa setelah 1,33 menit, konsentrasi fenol menurun dari 9,3 menjadi 0 ppm dan H2O2 menurun dari 136 ppm menjadi 132 ppm. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya katalis FeTAML, 14 ppm H2O2 cukup untuk mengolah 9,3 ppm fenol dalam waktu 1,33 menit. Kemudian, dalam penelitian ini, amperometri digunakan untuk mengarahkan strategi perawatan dengan menambahkan 3 dosis H2O2 ke larutan yang mengandung katalis FeTAML dan juga fenol. Nah, untuk gambar A itu adalah skemanya. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa setelah 7 menit konsentrasi H2O2 turun menjadi 0,14 ppm, sementara fenolnya menurun menjadi 6 ppm. Ini mengindikasikan bahwa fenol dioksidasi oleh H2O2 dengan bantuan katalis, tetapi jumlah H2O2-nya tidak cukup untuk menyelesaikan reaksi. Penambahan dosis kedua H2O2 meningkatkan konsentrasi menjadi 2 ppm, namun konsentrasi fenol hanya turun menjadi 2,8 ppm. Kemudian dosis ketiga H2O2 menyebabkan konsentrasi fenol mencapai 0 ppm, menunjukkan bahwa tidak perlu penambahan lebih lanjut. Tanpa intervensi, satu dosis H2O2 hanya menurunkan fenol menjadi 6 ppm. Kemudian dalam skenario kedua, jika H2O2 berlebih dapat terjadi ketidakseimbangan dan reaksi samping, maka penambahan fenol 3,1 ppm ke buffer karbonat dengan katalis dan H2O2 menyebabkan penurunan konsentrasi H2O2 yang signifikan setelah 2,5 menit karena fenol habis. Dosis kedua fenol ditambahkan setelah 7 menit dan berhasil menurunkan konsentrasi fenol kembali ke 0 ppm dalam 14 menit. Namun, pada dosis ketiga, penurunan hanya terjadi dari 3,1 ppm menjadi 2,1 ppm karena kekurangan H2O2. Maka dapat disimpulkan bahwa penambahan fenol dapat dipandu menggunakan data waktu nyata atau real time dari amperometri. Dalam kajian kinetika reaksi, fenol bereaksi dengan H2O2 berlebih yang dikatalisis oleh FeTAML sebanyak 0,45 ppm, sehingga H2O2 tidak membatasi laju reaksi. Pada gambar A terlihat bahwa dalam 0,5 menit pertama, penurunan konsentrasi fenol hampir linier yang menunjukkan bahwa kemiringan garis tersebut dapat dianggap sebagai laju reaksi fenol. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier antara laju reaksi fenol dan konsentrasi fenol dengan nilai R kuadrat sebesar 0,99. Hal ini bahwa ketika konsentrasi H2O2 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fenol, maka laju reaksi mengikuti orde pertama terhadap konsentrasi fenol, sesuai dengan persamaan yang ditunjukkan pada gambar C. Kemiringan garis linier tersebut memberikan konstanta laju sebesar 0,43 yang dapat digunakan untuk memperkirakan waktu reaksi. Namun, pada HPLC tidak cukup sensitif untuk menganalisis kinetika reaksi fenol pada tingkat PBB atau parts per billion. Kemudian di sini ada tabel perbandingan metode fitur deteksi untuk desain amperometri dibandingkan dengan kolorimetri dan HPLC, di mana untuk waktu untuk meresponnya lebih sedikit dari desain amperometri, yaitu hanya 0,02 menit, dan juga untuk LOD-nya untuk fenol hanya di 11 ppb dan untuk H2O2 di 80 ppb, sedangkan untuk kolorimetri dan HPLC memerlukan fenol dan H2O2 yang lebih tinggi ppb-nya. Lalu untuk desain amperometri ini tidak ada menggunakan reagen pelarut dan juga filter, di mana juga tidak memerlukan sampling dan juga tidak memberikan limbah kimia.
Yaitu yang pertama ada deteksi real time, di mana amperometri ini memungkinkan pemantauan konsentrasi fenol dan H2O2 secara langsung dengan respon yang cepat seperti yang sudah tadi dijelaskan, sensitivitasnya yang tinggi karena hanya memerlukan limit deteksi yang sangat rendah dan juga tidak menghasilkan limbah kimia, dan efisiensi mengendalikan proses. Dengan data real time dari amperometri, penambahan bahan dapat dilakukan secara bertahap dan tepat waktu untuk mengoptimalkan proses oksidasi fenol dan menghindari pemborosan atau reaksi samping. Untuk kekurangannya sendiri yaitu ada keterbatasan aplikasi pada skala besar karena metode ini efektif dalam skala laboratorium dan belum ada bukti bahwa bisa digunakan secara skala industri, dan ketergantungan pada kondisi spesifik di mana penggunaan buffer karbonat dan pH yang tinggi yaitu di pH 10 dan penggunaan katalis, sehingga metode ini memerlukan kontrol ketat. Kemudian kemungkinan keterbatasan stabilitas sensor, di mana tidak ada informasi rinci tentang stabilitas elektroda grafit dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir, tidak diuji pada lingkungan yang berbeda, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam kondisi laboratorium yang terkontrol dan belum ada pengujian langsung pada air limbah nyata yang memiliki variasi parameter lingkungan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemantauan real-time fenol dan H2O2 dengan strategi amperometri itu memungkinkan intervensi tepat waktu dalam pengolahan limbah. Yang kedua, pengolahan menjadi efisien karena bisa dilihat dari 9,3 ppm fenol, H2O2 sebanyak 5,58 ppm, dan FeTAML 0,45 ppm menjadi 0 ppm semuanya dalam 21 menit. Kemudian metode ini juga memiliki banyak keunggulan seperti waktu respon cepat, batas deteksi rendah, biaya rendah, mudah dioperasikan, dan tanpa limbah berbahaya. Adapun reaksi fenol pada tingkat ppb itu tuh sifat reaksinya berorder pertama dengan konstanta laju 0,43. Nah, metode ini menawarkan efisiensi yang tinggi, penghematan bahan kimia, dan dampak lingkungan yang lebih rendah, menjadikan solusi potensial untuk pengolahan limbah industri. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.